Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 Universitas Tanjung Pura Pontianak tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Ria Fahrina SPD. Saya guru sosiologi di SMA Negeri 1 Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan. Baiklah, hari ini Rabu 18 Agustus 2021 saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 2 dengan materi pemecahan permasalahan sosial kelas 11 semester 1. Untuk lebih jelas, berikut video praktek pembelajaran dari saya yang saya laksanakan. Mohon masukan dan arahan dari dosen penguji untuk kemajuan praktek pembelajaran saya selanjutnya. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Terima kasih anak-anak. Selamat pagi kembali dan semangat pagi. Tetap seperti biasa, harus selalu semangat. Jadi sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Dan Ibu minta tolong kepada ketua kelas Aulia untuk membacakan memimpin doa pagi ini ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita bersama-sama berdoa menurut kepercayaan dan ajaran masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Aulia sudah membacakan doa pagi ini. Selanjutnya akan Ibu absen dulu ya. Yang pertama, Altasyari Skelanda. Hadir, Bu. Aulia Nur Asufi. Hadir, Bu. Najwa Mutia. Hadir, Bu. Nur Syifa Maulida. Hadir, Bu. Rahmadi. Hadir, Bu. Kemudian Rantika ada. Hadir. Ya. Siti Jaliha. Hadir, Bu. Siti Yunita Zahwa. Hadir, Bu. Sri Lina Wahyanur. Hadir, Bu. Dan yang terakhir Wihani Sasal Sabila. Hadir, Bu. Alhamdulillah hari ini cukup berarti ya. Hadir semua ya. Ya. Jadi selalu Ibu ingatkan kembali kepada kalian semua untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga diri kalian dengan menggunakan masker, sering mencuci tangan dan jaga jarak ya. Nah, silakan kalian menggunakan hand sanitizer yang ada di meja kalian sebelum kita memulai pembelajaran. Ya, Rahmadi silakan bersihkan sampahnya di bawah. Terima kasih anak-anak Ibu, selalu menjaga kebersihan kelas dan selalu jaga kesehatan kalian ya. Nah, untuk selanjutnya, hari ini materi pembelajaran kita masuk ke materi baru, yaitu tentang ini. Apa itu? Pemecahan permasalahan sosial. Pemecahan permasalahan sosial. Nah, jadi yang dimana yang Ibu harapkan ketika kita mempelajari ini, kalian nanti akan bisa dan memahami. Yang pertama, menganalisis pemecahan permasalahan sosial yang ada di masyarakat, kemudian menemukan solusi atau pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Yang ketiga, menunjukkan pemecahan permasalahan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir, kalian mampu dan bisa mengatasi permasalahan sosial yang ada di masyarakat. Nah, baiklah, jadi itu tadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sebelum masuk ke materi kita, pemecahan permasalahan sosial, ada yang masih ingat anak-anak Ibu untuk pertemuan sebelumnya kita membahas materi apa? Ada yang ingat? Bu. Oh iya, Jaliha silakan. Pelajaran kita pada pertemuan sebelumnya tentang faktor penyebab dan dampak perubahan sosial, Bu. Betul. Apa yang kamu ingat? Yang faktor penyebabnya ada perubahan sosial, faktor ekonomi, faktor Ya. budaya, faktor biologis, dan faktor psikologis. Sedangkan dampaknya ada ketidakadilan, kesenjangan sosial ekonomi, kriminalitas, kemiskinan, dan pengangguran, Bu. Oke, terima kasih Jaliha sudah mengingat kembali pelajaran kita sebelumnya. Betul sekali, pelajaran kita pada minggu kemarin
kemarin atau pertemuan sebelumnya itu tentang faktor penyebab dari permasalahan sosial dan dampak dari permasalahan sosial. Nah, hari ini kita masuk ke pemecahan permasalahan sosial. Untuk selanjutnya kita masuk ke kegiatan kita hari ini. Jadi sebelum masuk ke materi lebih dalam, Ibu akan tayangkan dulu video singkat. Jadi silakan kalian semua simak video yang ada di depan nanti yang akan Ibu tayangkan. Kemudian nanti akan Ibu berikan kesempatan untuk menanggapi atau bertanya ya. Silahkan diperhatikan. Kemensos optimisme itu menurunkan angka kemiskinan di Indonesia. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan mengoptimalkan penggunaan kartu keluarga sejahtera. Optimalisasi penggunaan angka kemiskinan adalah dengan cara ikut memasukkan para penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selama ini tidak terdata karena tidak memiliki kartu keterangan baik berupa kartu keluarga ataupun KTP. Mereka diregistrasi untuk bisa mendapatkan bantuan sosial melalui kartu keluarga sejahtera. Selain dengan PKH, penanganan kemiskinan juga menyasar kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS melalui Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Keluarga Sejahtera. Pendataan itu basisnya adalah RTSN, rumah tangga sangat miskin. Kalau rumah tangga berarti mereka harus punya kartu keluarga. Tidak punya kartu keluarga tidak akan terdata. Maka kami juga mengajukan Bapak Ibu yang kami hormati kepada waktu yang lalu, nanti secara teknis Pak Ketua kami siap ini tim Kesekjenan dan Balai Eselon 1 untuk melanjutkan pembahasan dengan Komisi 8 yang terhormat supaya kita bisa menjelaskan bahwa ada PMKS yang kita ajukan. PMKS adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Kami mengajukan untuk menambahkan 1,7 juta. Ini yang tidak berbasis kepala keluarga. Nanti kami akan sampaikan bagaimana cara kerja Kemensos mendata PMKS. Karena ini bukan didata oleh BPS, ini didata oleh Kemensos karena mereka adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Mana KTP-nya? PMKS sebagian besar tidak punya KTP, apalagi kartu keluarga. Tapi kan mestinya negara hadir menyapa mereka penyandang masalah kesejahteraan sosial. Salah satu implementasi penanggulangan kemiskinan melalui program Keluarga Harapan. Tahun ini program tersebut ditingkatkan jumlah sasarannya dan diintegrasikan dengan program Kartu Sakti. Dari RPJM dalam 5 tahun ke depan, target turunnya angka kemiskinan sebesar 4% dan Kemensos memiliki peran menurunkan angka kemiskinan sebesar 1%-nya dengan. Baiklah, sudah disimak videonya anak-anak? Sudah. Ibu berikan kesempatan, silakan bagi yang ingin bertanya atau memberikan tanggapan. Ada yang ingin bertanya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Baik, silakan Siva. Pertanyaan saya adalah dampak apa yang akan terjadi apabila bantuan sosial dari Kemensos tidak efektif dalam penyaluran kemasyarakatan yang berhak menerima dan membutuhkannya? Oke, bagus sekali pertanyaannya dari Siva. Sebelum Ibu menjawab, siapa ada teman-teman kalian yang antara yang mau menjawab? Silakan anak-anak Ibu, dipersilakan. Oke, silakan Lihanisa. Dampak yang akan didapatkan yaitu adanya ketidakadilan yang menyebabkan kesenjangan ekonomi dan juga sosial serta meningkatnya angka kriminalitas di Indonesia. Bagaimana Siva dengan jawaban Lihanisa? Jelas? Jelas. Baiklah, jadi tadi yang Ibu tanyakan adalah video tentang kemiskinan di mana Kemensos memberikan bantuan ya. Nah, pertanyaannya, jika tidak efektif seperti apa akan terjadi kesenjangan sosial, kemudian juga ketidakadilan yang bisa meningkatkan angka kemiskinan dan kriminalitas. Bagus sekali. Baiklah, jadi untuk kalian semua Ibu mintakan boleh menggunakan buku-buku dan referensi yang kalian punya untuk pembelajaran kita hari ini agar bisa mempermudah kalian nanti ya dalam diskusi. Nah, selanjutnya akan Ibu bagikan kelompok. Satu kelompok ini terdiri dari 3-4 orang ya. Jadi nanti akan Ibu bagikan juga LKPD untuk kalian mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, ini perhatikan kelompoknya di depan. Kelompok 1, kelompok
Jadi kita di sini aja. Kalian berapa dulu? Nah, ini LKPD yang akan Ibu bagikan nanti. Kalian akan menjawab di sana, ada tugas kelompok ya. Nah, tugas kelompok yang mana kalian akan berdiskusi dengan teman satu kelompok kalian. Ada 3 kasus di LKPD itu. Jadi setiap satu kelompok akan mendapatkan 1 kasus. Kasus pertama adalah kasus tentang COVID-19. Sangat jelas di depan? Jelas. Oke, selanjutnya kasus kedua adalah pembangunan desa yang belum merata, ketimpangan masih tinggi, dan selanjutnya yang terakhir kasus ketiga ada logika pengadilan dan maling ayam ya, jelas? Nah, ini Ibu bagikan LKPD-nya. Silakan kalian masing-masing kelompok 1 kasus 1, kelompok 2 kasus 2, dan kelompok 3 kasus 3 ya, bisa dipahami? Silakan dilihat dulu tugasnya. Sudah dapat semua LKPD ya. Nah, jadi kalian sudah tahu tugas kalian di sana akan berdiskusi. Nah, tugasnya seperti ini. Nah, lihat di bagian paling bawah. Nah, di situ diskusikan dengan teman satu kelompokmu bagaimana pemecahan permasalahan sosial dari 3 artikel tersebut. Nah, jadi sudah Ibu bagikan juga kelompok 1, 2, dan 3 tugasnya yang mana saja. Nanti kalian mengerjakan ini Ibu berikan waktu 10 menit ya. Jadi 10 menit waktu mengerjakan kalian. Di sana kalau sudah selesai akan dikumpulkan ke Ibu. Bisa dipahami? Bisa. Oke, kalau sudah bisa dipahami, silakan kalian kerjakan. Bagaimana kelompok 1? Sudah? Yang ditanyakan dulu. Oh ya, silakan. Apa itu matematik yang masih fokus fluktuatif? Fluktuatif yang mana ini ya? Oh ya, silakan. Apa itu kasus 1 yang masih fluktuatif ya? Ya. Jadi fluktuatif itu adalah sebuah kata yang biasanya digunakan dalam bacaan yang tidak tetap atau berubah-ubah. Oh ya. Misalnya itu seperti data kemajuan perekonomian, data kemajuan penduduk, data jumlah penduduk, data kematian, seperti itu. Oh, jadi ini berubah-ubah ya fluktuatifnya. Bisa dipahami ya, Lihat? Silakan dilanjutkan pekerjaannya. Kelompok kalian bagaimana pekerjaannya? Ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan. Benarkah perkembangan pasar memusat di Pulau Jawa yang menyumbang produk domestik bruto PDB hingga 58%? Tingginya angka ini dikarenakan Pulau Jawa memiliki dukungan paling lengkap untuk mengembangkan perekonomian di bidang pulau lain di seluruh Indonesia. Coba Ibu lihat. Jadi ini ceritanya di Pulau Jawa perkembangannya pesat ya? Ya, Dikarenakan apa itu yang dimaksudkan? Benar seperti itu. Oke. Ada yang bisa menjawab temannya juga? Bahwa di Pulau Jawa ini sebenarnya memang pulau yang lebih maju ya daripada pulau-pulau lain, makanya di sana perkembangannya lebih pesat. Nah, tapi di sini dijelaskannya bahwa pembangunan itu juga di Pulau Jawa sebenarnya ada ketimpangan ya, karena tidak adanya ketimpangan ini terjadi karena setiap daerah di Pulau Jawa pun berbeda-beda. Cuman secara umum, memang secara umum Pulau Jawa lebih pesat ya perkembangannya. Bisa dipahami? bisa Bu. Oke, silahkan dilanjutkan tugasnya. Sisa waktu kalian ada 4 menit lagi ya. Jadi waktu kalian
ada 4 menit lagi, serahkan. Jadi gunakan sisa waktu yang ada untuk mengerjakan tugasnya. Dan siapkan teman kalian satu kelompok yang akan presentasi maju ke depan ya. Karena setelah ini tugas kalian hasil diskusinya akan kita presentasikan ke depan. Iya Bu. Sudah selesai Bapak Ibu? Sudah? Ada yang belum? Kelompok mana yang belum? Silakan diselesaikan. Sisa waktu ada 2 menit. Oke, baiklah, waktunya sudah habis. Silahkan kalian kumpulkan tugas kalian ke depan ya, ke meja Ibu. Silahkan kumpulkan tugasnya ke depan. Silahkan taruh di sini tugasnya. Oke. Baik, terima kasih anak-anak Ibu sudah mengerjakan tugasnya tepat waktu. Nah, selanjutnya akan kita diskusikan ya. Ibu minta tolong Rahmadi untuk menyiapkan meja dan kursinya ke depan satu. Sebelah sana silakan diangkat meja dan kursinya satu di depan. Tolong Aulia dibantu, boleh? Aulia dibantu. Taruh di sini kan? Sudah siap semuanya kelompok kalian untuk maju ke depan mempresentasikan, sudah disiapkan temannya ya? Berpresentasi. Sebagai kursinya tolong satu. Baiklah, kita mulai dari kelompok 1 dulu ya. Kelompok 1 silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya dengan waktu yang singkat saja ya. Kurang lebih satu kelompok maju 1 sampai 2 menit saja ya. Silahkan kelompok 1 dulu maju presentasi ke depan. Siapa teman-temannya yang mau pilih? Aulia boleh, silahkan Aulia yang maju. Boleh bawa bahannya ke depan. Kenapa? Oh iya, ini betul. Ini punya Aulia. Teman-teman yang lain tolong perhatikan temannya yang berpresentasikan di depan ya. Iya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini mewakili kelompok 1. Kami mempresentasikan artikel yang berjudul Kasus COVID-19 tambah 12.624 pasien. Oke. Kematian yang semakin meledak. Ya. Oke. Jadi berdasarkan dari media CNBC Indonesia, penambahan kasus COVID ini semakin meningkat, tapi juga semakin banyak pasien yang sembuh, sehingga status COVID di Indonesia itu dinyatakan sebagai fluktuatif, yang artinya itu suatu keadaan yang tidak tetap atau berubah-ubah. Oke. Jadi dari kasus itu bagaimana cara pemecahan masalahnya ya? Jadi berdasarkan data yang ada, walaupun kasus COVID yang sembuh semakin banyak, tapi juga semakin banyak juga yang meninggal. Jadi untuk pemecahan masalahnya, mungkin kita lebih menguatkan rasa saling jaga,
rasa patuh kepada peraturan, Ya. misalnya dengan menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, mengenakan masker, dan menjaga jarak. Oke. Dan selain itu kita juga harus mengetahui dan berhati-hati. Misalkan kita bertemu dengan orang ini, kalau kita tahu orangnya ini misal dari luar negeri atau dari luar daerah, baiknya ya ditunda dulu bertemunya seperti itu. Oke. Bagus, cukup jelas untuk kelompok 1. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Terima kasih Aulia, silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, jadi Aulia perwakilan dari kelompok 1 itu terima ya. Nah, untuk kelompok 1 sudah bagus. Jadi pemecahan masalahnya salah satunya tadi dengan menjaga jarak, mencuci tangan dan menggunakan masker ya. Oke, selanjutnya kelompok 2 silakan maju ke depan kelompok 2. Perwakilan temannya, ayo silakan. Waktunya tidak banyak, ini berikan waktu kurang lebih 1-2 menit saja. Silakan kelompok 2. Oke, silakan untuk membacakan hasil diskusinya. Kelompok 2 kasusnya adalah pembangunan desa belum rata, betul? Oke, silakan sebelah sana. Ya. Ini. Teman-teman yang lain tolong perhatikan temannya ya, kelompok lain. Ya. Pembangunan desa sebelum merata, Oke. perkembangan masih tinggi. Silakan langsung di ini pemecahan permasalahannya seperti apa dari kasus ini. Boleh kasusnya dijelaskan sedikit secara singkat tentang kasus apa? Pembangunan desa di Indonesia masih punya satu tantangan besar, pemerintah. Bukan rahasia lagi, pembangunan selama 2 dekade ini lebih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal yang diungkapkan materi perencanaan pembangunan nasional PPN atau Kepala Berkenas Bambang digorok kepada sejumlah awak media baru ini. Padahal ada banyak potensi yang tersimpan di dalam area-area luar Jawa, terutama kekayaan sumber alam. Tetapi sayangnya belum tergarap dengan baik. Oke, belum tergerak dengan baik. Jadi pemecahan masalahnya seperti apa agar tidak terjadi ketimpangan dari pembangunannya merata? Aspek pemerintah harus sudah menjadi mainstream pembangunan. Oke. Pembangunan jangan hanya selalu melihat dari efek pembangunan, kata Bambang. Oke, begitu. Jadi beberapa cara untuk pemecahan masalahnya tadi harus efektif ya. Juga harus merata pembangunannya diperhatikan. Mungkin dengan perhitungan ya dari ahlinya nanti bisa dilihat di sana perkembangan di mana yang masih terpencil ya. Beberapa daerah untuk dikembangkan. Oke, terima kasih kelompok 2. Silahkan kembali ke tempat. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Selanjutnya kelompok terakhir. Silahkan kelompok 3 maju ke depan perwakilannya. Kelompok 3 kasusnya adalah pengadilan dan Malayang, betul? Lagi ke pengadilan Malayang. Silakan kelompok 3. Baiklah, terima kasih banyak anak-anak ibu. Selanjutnya kita buka sesi tanya jawab. Silahkan ada kelompok yang ingin bertanya ke kelompok lain karena kasusnya berbeda-beda ya. Dari kelompok siapa yang ingin bertanya? Kami Bu. Oke, silakan. Boleh Kami ingin bertanya kelompok kelompok- 3 ya? Iya. Kelompok 3 bertanya ke kelompok mana? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1 silakan bertanya ke kelompok 1. Kenapa kasus COVID di Indonesia semakin naik, padahal sudah mematuhi peraturan pemerintah untuk menjaga jarak dan sekolah diliburkan? Oke, kenapa kasus COVID semakin meningkat ya? Padahal sudah ada peraturannya, sekolah juga sistemnya daring. Oke, silakan kelompok 1 yang menjawab. Saya ingin jawab Bu. Oke, Aulia silakan. Jadi jawabannya kalau kita melihat dari berbagai sudut pandang, mungkin untuk di kota kita mungkin memang masyarakatnya sudah taat, tapi kita tidak tahu misalkan ada di kabupaten lain, kota lain, lalu mereka bermobilitas atau
masuk ke daerah kita. Nah, itulah yang mungkin bisa menyebabkan kasus meningkat lah. Bagus sekali jawaban dari kelompok 1, adanya mobilitas ya, mobile pergerakan, yang dimana masyarakat memang selalu setiap harinya namanya makhluk hidup melakukan pergerakan, berinteraksi ya. Jadi ada keluar masuk kota, keluar masuk kabupaten dan lain sebagainya ya. Nah disitulah mungkin kasus COVID meningkat, padahal sudah ada peraturan. Peraturan memang untuk dibuat itu untuk dipatuhi, tapi pasti ada yang melanggar ya. Nah kemudian juga salah satunya tidak taatnya menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak serta berkerumun ya. Oke, bisa dipahami bagaimana kelompok 3 jawaban dari kelompok 1? Bisa, Bu. Oke, sudah jelas ya. Sudah, Selanjutnya Bu. kelompok lain yang ingin bertanya, silahkan, ada yang ingin bertanya? Kelompok kalian silahkan dari kelompok berapa, 2 ya? Kelompok 2 bertanya kemana? Kelompok 3. Oke, silahkan kelompok 2 pertanyaannya apa? Kenapa hukum di Indonesia masih lemah? Kenapa hukum di Indonesia masih lemah? Kelompok 3 silahkan. Karena hukum di Indonesia masih bisa dibeli dengan uang. Masih bisa dibeli dengan uang. Bisa dipahami? Maksudnya seperti apa? Maksudnya bisa menyuap jaksa. Oh ya, bisa menyuap jaksa itu salah satunya ya. Ya. Jadi hukum di Indonesia masih lemah karena mungkin ada penyuapan-penyuapan ya. Dan juga sebenarnya banyak cara-cara lain yang bisa kita gunakan untuk menegakkan hukum. Misalkan juga pemilihan perekrutan pegawai di bidang hukum harus benar-benar ya orang-orang yang kompeten di bidangnya dan orang-orang yang memang amanah ya, bisa menyelesaikan dan menanggung beban tanggung jawabnya ya. Bisa dipahami? Bisa. Sampai sini kalau sudah bisa dipahami, kita masuk kepada kesimpulan ya. Nah, ada yang bisa menyimpulkan dari diskusi ini? Ada? Silahkan kalau ada yang bisa menyimpulkan. Kan ada kasus COVID, kemudian ada kasus tidak merata, ada kasus maling ayam, pembangunan tidak merata ya, dan kasus maling ayam. Intinya semua itu termasuk dalam permasalahan Sosial. Permasalahan sosial. Nah, permasalahan sosial tentu juga ada faktor Penyebab. ya, betul, ada faktor pendorong dan penyebab dari permasalahan sosial itu kenapa sampai terjadi ya, bisa dipahami. Nah, silakan kalian perhatikan layar depan. Silahkan kalian perhatikan di depan, akan ibu tayangkan PPT. Nah, perhatikan. Nah, ini. Jadi materi kita hari ini adalah tentang pemecahan permasalahan sosial, yang dimana permasalahan sosial itu ada dengan upaya preventif dan upaya represif. Nah, kalau seperti kelompok 1 tadi, ada yang tahu upaya preventif dan represif itu seperti apa? Ibu jelaskan sedikit ya. Jadi upaya preventif itu adalah upaya pencegahan. Jadi belum terjadi masalahnya, sedangkan upaya represif adalah upaya penanganan. Berarti masalahnya sudah terjadi. Bisa dipahami? Nah, ini upaya preventif. Upaya preventif ini pencegahan, upaya represif ini adalah penanganan. Misalkan seperti kelompok 1 tadi tentang kasus COVID, upaya pencegahan untuk tidak terserang COVID, tidak terkena COVID itu seperti apa pencegahannya? Makan masker, menggunakan masker, ada lagi? Oke, mencuci tangan, ada lagi? Jaga jarak. Nah, itu adalah upaya preventif yang kita gunakan untuk mengatasi COVID-19. Nah, kemudian upaya represifnya apa kalau sudah terjadi upaya represifnya? Isolasi. Sadar Betul. diri. Isolasi mandiri, isoman, ada lagi? PPKM, betul sekali. Ada lagi? Melapor diri karena berpergian dari tempat yang lain ya. Oke, bagus sekali. Nah, jadi itu upaya preventif dan represif. Nah, kemudian untuk kasus misalkan seperti tidak adilnya hukum tadi, upaya preventifnya seperti apa pencegahannya? Seperti yang Ibu jelaskan tadi, seperti apa? Dengan cara apa kelompok 2? Merekrut Ya, betul sekali. Merekrut pegawai di bidang hukum dengan betul-betul ya. Iya, Bu. Artinya dengan benar-benar memilah-milih orang yang sesuai dan di kompeten di bidangnya itu, dan orang-orang yang amanah untuk menjalankan tugasnya. Betul sekali. Kemudian upaya represif di bidang hukum seperti apa? Upaya penanganan di bidang hukum seperti apa? Contohnya kasusnya misalkan kasus maling ayam. Upaya represifnya seperti apa? Upaya penanganannya berarti bukan pencegahan. Pemberian hukuman. Betul sekali, pemberian hukuman, misalkan dengan dipenjarakan 3 bulan misalnya ya. Kemudian juga upaya represif ini adalah seperti
seperti cemoohan di masyarakat, dia dinyatakan jadi maling ayam dan lain sebagainya. Itu sanksi sosial yang diterima lah. Bisa dipahami anak-anak ibu? Nah, oke, kalau bisa dipahami. Nah, ini selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sana ada gambar ya. Jadi upaya preventif merupakan usaha pencegahan dan antisipatif agar agar permasalahan sosial tidak terjadi. Misalkan cara-caranya dengan penanaman ajaran agama. Kemudian ini gambarnya juga ya penerapan etika sosial dan perencanaan sosial. Itu upaya apa? Preventif. Selanjutnya upaya represifnya. Ini upaya represifnya. Nah, ini kesimpulan kita. Upaya represifnya adalah penanganan permasalahan sosial. Melalui upaya represif ini dilakukan dengan cara menegakkan hukum atau memberikan sanksi kepada warga masyarakat yang melanggar. Oke, jadi kesimpulan kita hari ini bahwa permasalahan sosial itu mempunyai dua cara pencegahan ya atau penanganan ya. Satu dengan upaya apa? Preventif, dan yang kedua upaya represif. Betul sekali. Nah, jadi upaya pencegahan dan upaya penanganan. Baik, kalau sudah dipahami, ada yang ingin ditanyakan? Kalau jelas akan ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baiklah. Kalau tidak ada yang ingin ditanyakan, silahkan kalian kembali ke tempat masing-masing dulu sesuai tempat duduk tadi. Silahkan. Oke, sudah rapi semua, kembali ke tempat duduknya. Kalau sudah kembali ke tempat duduknya, ibu rasa pembelajaran kita hari ini sudah bagus ya, berjalan dengan baik. Jadi nanti di rumah kalian bisa belajar ya materi kita selanjutnya untuk materi masalah sosial, permasalahan sosial. Materi kita sampai di sini ya untuk bab ini, habis ya, selesai ya. Nah, jadi kita masuk ke bab baru nanti anak-anak ibu ya. Jadi silakan kalian nanti di rumah mengerjakan tugas sesuai AKPD yang ibu bagikan tadi bentuk pilihan ganda ya, ada 10 soal. Nah, jadi akan ibu evaluasi melalui tugas itu, kalian kerjakan, kemudian akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Nah, jadi pada pertemuan selanjutnya akan dikumpulkan. Dan juga ibu ucapkan terima kasih sekali lagi. Kita kasih applause untuk kelompok 1, 2, dan 3 yang luar biasa. Luar biasa bagus ya, semangat kalian juga. Nah, jadi bisa dipahami dong tugasnya tadi? Bisa. Nah, selanjutnya tugas kalian yang individu, PR-nya adalah mengerjakan tugas pilihan ganda 10 poin yang ibu kasih di AKPD. Dan nanti akan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ibu minta kalian silakan baca materi kita pada untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, bisa dipahami? Bisa. Kalau bisa, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Ada yang ditanyakan lagi? Tidak? Jelas? Oke, ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Semoga pembelajaran kita hari ini berkah ya. Amin. Dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, ibu akhiri. Mohon maaf dengan segala salah dan hilaf ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.